Sekarang gue mau ngebahas soal badan. Badan lo? Ya, badan gue sih udah oke banget. Iyalah, model. Woi, lu kan main cardio terus nih ngajar. Body combat is all about cardio. Tapi lu juga stay in shape untuk tetap bulky gitu ya, isi gitu. Itu are you on steroid? Iya, gue suntik pakai lewat nipple. Enggak lah. Bisa ya? Boleh dicoba. Soalnya gini, awal-awal gua nge-gym di tahun 2000 berapa tadi, 2011 2010 itu kan, gue dari kurus, gue pengen punya badan yang lebih berisi kan, lebih muscular gitu. Jadi walaupun gua ngajar body combat, tapi di mindset gue itu tujuan gue terjun ke dunia olahraga supaya gue punya badan lebih bagus gitu. Jadi gue akalin, gue biasanya gini, kalau nutrisi yang pasti kan proteinnya harus, protein intake lo harus perhatiin banget gitu. Terus udah gitu sama ya fatnya, terus udah gitu karbohidratnya, karena gue ngajar, jadi at least gue nggak harus terlalu yang diet ketat banget nih, karena pasti kebakar lagi kan. Tapi gue ngakalinnya supaya badan gue nggak habis, supaya muscle mass gue itu nggak kesedot sama kardio yang gue keluarin saat ngajar. Gue sebelum gue ngajar biasanya gue latihan dulu sekitar 1 jam, 1,5 jam gitu. Atau kalau misalkan gue kan seminggu ngajar 5 kali, itu di 2 hari off itu gue geber banget latihan weightliftingnya. Oh, malahan jadinya bisa boleh itu ya, latihan weightlifting cuma 2 kali dalam seminggu? Nggak cuma 2 kali sih. Jadi gini, di 2 hari gue off ngajar, gue bebannya gue maksimalin. Tapi saat gue ngajar 5 hari itu bebannya gue kurangin, karena kalau gue latihan weightliftingnya terlalu berat, saat ngajar power gue udah habis. Gitu. Tapi sempet sih gue ngerasa kayak badan gue terlalu buff, terlalu gede. Itu sampai berat on stage, kayak karena mungkin bahu gue kegedean, terus udah gitu kayak aduh nonjoknya tuh jadi berat. Jadi ya harusnya gue nemuin balance-nya lah. Jangan sampai terlalu gede gitu. Itu konflik juga sih di batin gue, karena gila gue kan pakai badan gue gede. Awal gue nge-gym kan gue pakai badan gede, tapi dalam logika gue yang lain bilang nggak bisa, Rick, lo tuh harus ngajar combat. Kalau badan lo kegedean, lo nggak bakal bisa lompat-lompat tinggi di stage. Jadi ya udahlah, rada ngalahin ego dikit. Ngaruh ya, jadi ya. Tapi yang makanan sih, supaya intinya biar badan nggak habis. Proteinnya kan harus tinggi. Terus kayak kalau ngeliat suplemen gitu, jangan steroid ya. Suplemen kayak banyak, kayak ada multivitamin, ada whey protein, minuman protein lah itu. Karena kalau lo ngitung berdasarkan rumus nih, itu kan ada rumusnya. Kalau cowok itu kalau gue nggak salah nih ya, dia itu seharinya proteinnya yang dibutuhkan adalah 2 dikali berat badan dalam gram. Misalkan berat badan lo 70 kg, berarti normalnya lo sehari itu 2 kali 70, 140 gram protein. Itu kalau normal. Kalau lo pengen membesarkan otot, itu harus bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya gitu. Karena intinya gini, lo kalau pengen otot lo gede, kan lo latihan nih, misalnya lo latihan bicep gitu, itu otot di area bicep lo itu tuh dipecah, dirusak, supaya dia itu kan jadi mengembang. Maka lo perhatiin deh, kalau lagi ngangkat-ngangkat beban depan kaca gitu, 3 detik habis ngangkat beban tuh kelihatan lebih besar kan? Itu kenapa? Karena darah kan kepompa ke area otot itu, terus otot kan dipecah gitu. Nah, saat otot ini pecah, supaya nanti dia tidak balik kecil lagi, itu disumbat pakai tisu-tisu protein tadi. Makanya proteinnya harus banyak. Gitu. Jadi banyak kesalahan orang yang tiba-tiba pulang kempes lagi, dia nggak menyumbat sama protein. Ya, jadi makanannya tetap normal. Betul. Tapi sebenarnya memang akan terjadi seperti itu saat lo gini, lo nge-gym nih sore gitu, terus di gymnya masih kelihatan gede. Lo abis selesai nge-gym lo minum susu protein dong. Ya udah, malamnya lo mandi, kelar mandi ngaca, lah kok kecil lagi? It's normal gitu, karena untuk si protein tadi menyumbat otot-otot sel yang rusak dan jadi otot yang solid. Itu nggak sejam, 2 jam, 3 jam bro. Itu butuh waktu, karena gue pernah baca ya kalau nggak salah itu otot yang natural dalam waktu 1 bulan itu dia hanya akan nambah kayak 2 mili apa 6 mili gitu 1 bulan loh. Jadi lo jangan expect nge-gym seminggu badan lo langsung gede. Ya.
nggak bisa. Dan makanya istirahat yang cukup. Dan biasanya perubahan yang terjadi yang normalnya itu tuh saat lo bangun tidur. Jadi misalkan hari ini lo latihan chest, lo melihat perkembangannya jangan sekarang, tapi besok paginya ketika lo bangun tidur. Karena ketika lo tidur itu kan sel badan regenerasi kan, sel yang rusak dibuang, diganti sama sel yang baru. Begitu juga si otot tadi. Nah lo pas bangun tidur lihat, oh iya ini kelihatan ada perubahannya. Ukur, kalau mau ngukur kayak lingkar bicep jadi berapa itu kayaknya paling ideal pas lo bangun tidur. Gitu. Tidurnya juga harus cukup. Gitu. Oke. Nah terus Boy ngomongin soal penampilan, pasti kan instruktur nih banyak yang naksir nih. Kata siapa? Masalah ya? Masa? Ya apalagi seorang kapoy gitu, orang Manado kan Boy? Iya Manado, Padang, gua Padang juga kan. Oh ada Padang juga ya? Padang Manado. Yang putih, cakep, badan bagus. Jadi pasti banyak banget yang naksir nih. Habis ikut kelas, cewek-cewek seneng banget liatnya. Aduh unyu-unyu. Pasti banyak dong, jujur deh, ayo. Banyak dong yang nge-DM kakak. Nggak ada. Atau ya, abis kelas, kak boleh kenalan nggak? Nggak ada. Yang nge-DM paling cuma nanya tadi tracknya apa, terus udah gitu. Yang bener mau track doang. Terus udah gitu body combat tuh apa, nanya-nanya gitu paling. Emang nggak bisa pakai aplikasi Shazam gitu keluar langsung lagunya? Pasti ada lah ya, banyak lah yang modus-modus gitu kan. Nggak ada. Nggak ada, bohong nih ya. Jelas-jelas fansnya banyak banget, lihat nih. Apa nama Instagramnya apa Pak? Ricky Kapoyos. Ricky Kapoyos nih, ini. Jadi kalau kalian perhatiin, wah banyak juga tuh apa foto-foto yang seksi ya tuh. Yang mau tonton siapa Pak? lo tau istilah tripod nggak? Bahasa klise, tripod. Tapi ya maksudnya itu bagus juga sih buat engagement karena kan ya lo kan menginspirasi orang untuk punya badan bagus dan lain-lain. Tapi pasti juga ya menginspirasi orang untuk ngedeketin lo juga kan. Lu tetap aja, maksudnya nggak terlalu diperhatiin gitu ya? Diperhatiin apanya? Ya maksudnya fans ini yang garis keras lah gitu, yang nge-DM-in gitu, nggak ada? Nggak ada, emang saya nggak ada ya, gimana dong? Jadi percaya aja deh. Nah terus ngomongin soal kesibukan lo, ini kan sibuk banget, kerja kantoran, ngajar, dan apalagi sekarang levelnya udah lebih ke Asia ya sekarang ya? Asia Pasifik. Asia Pasifik. Nah itu ada waktu lagi nggak sih buat me time gitu? Sekarang kan WFH kantor gua kan. Jadi kalau dari mulai bulan Maret kemarin sih berasanya juga kan gymnya tutup kan. Jadi frekuensi ngajarnya udah nggak sesering kemarin. Kalau buat me time masih bisa lah, masih bisa ngatur. Sekarang ya. Gue sih me time lebih kayak ngeliatin ikan. Gue kan pelihara ikan kan, hobi pelihara ikan. Terus YouTube, musik, YouTube, Netflix, standar lah kayak aduh. Oh, gue juga suka jalan. Jalan traveling? No, jalan kaki. Jalan kaki. Kayak sekarang nih, gue lagi mengusahakan at least tiap hari gue tuh jalan kaki 4 km. Wow, oke. 4 km. Nggak capek itu udah ngajar, udah ngantor. Ya maksudnya justru gue dapat me time-nya di situ. Kenapa? Karena gue tuh suka banget ngeliatin city lights, kayak gedung-gedung, cahaya-cahaya gedung pas malam nih ya. Malam. Jadi rutenya kemana nih? Mungkin gue sih stalking aja dia. Di Sudirman, jalan Sudirman kan udah bagus tuh. Jadi gue jalan dari tempat gym, gue jalan ke area kosan tuh jalan nyusurin aja tuh trotoar Sudirman. Karena kalau sore itu tuh ada trek-trek tertentu yang nggak terlalu rame. Jadi ya sambil lo denger musik terus aduh, gue suka sih kayak gitu sih. Jalan kaki. Dan motretin juga kali ya? Ya motret pakai handphone. Sedikit-sedikit lah. Gitu. Nggak ditemenin seseorang? Ditemenin doa ibu aja mungkin. Statusnya apa sih sekarang? Single atau taken? Statusnya karyawan swasta dan ngajar body combat statusnya. Ini emang dari dulu nyebelin kayak gini, ditanya apa jawabnya apa.
Sekarang apa dong? Statusnya kemarin terakhir abis tes itu negatif, non reaktif COVID. Oke. Ya lu nyebelin aja begituan. Single atau taken? Oke deh, kalau misalkan nggak mau ngebahas dia statusnya apa, ya maklum ya, selebriti. Statusnya itu tadi negatif. Ayo yang udah pada rapid, jangan lupa rutin ya, apalagi kalau kok jadi campaign itu ya. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Amin, amin, amin. Kita ngomongin soal relationship dong. Ada experience gak sih? Ya maksudnya lo sibuk, lo cakep gitu kan, badan bagus, dikejar-kejar banyak orang. Yes, relationship tuh ada experience apa sih yang nggak enak dan yang gimana gitu, yang memorable banget? Kalau intinya relationship mungkin gue bukan orang yang tepat untuk bahas ini, karena gue sendiri juga kayak naas terus ya nasibnya. Naas gimana sih? Nggak naas sih maksudnya. Ya kalau lo ngeliatin orang di umur segini tuh udah banyak yang nemuin pasangan yang kayaknya udah settle segala macam, udah married. Mungkin standar lu ketinggian kali. Oh, enggak, bukan. Karena mungkin kan ada orang yang memang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ada orang yang mungkin kayaknya lo dikutuk Tuhan, lo nggak bakal bisa dapat pasangan karena lo belum pantas dapat pasangan gitu. Nah, atau mungkin lo complicated aja orangnya. Mungkin gue tipikal yang kedua kali, kayaknya lo belum siap buat punya pasangan hidup gitu kali. Mungkin menurut Tuhan gitu. Nanti kalau udah siap akan dikasih. Bintang lo apa sih? Gue Gemini. Ya susah lah ya. Wah, lo jadi. Ya gue judgmental kalau urusan zodiak. Oh gitu. Tapi nggak kok. Gemini itu oke. Terlepas dari zodiak lo gitu. Kalau misalkan ada orang nih suka sama lo, apa sih yang bikin lo jadi balik ngerespon juga gitu? Apa yang bikin lo jatuh hati juga? Nggak usah suka atau cinta deh gitu. Yang penting, lu respect balik ke dia gitu. Respect. Apa yang lu bikin? Kalau respect itu mungkin karena dianya juga respect sama orang lain, sama orang sekitarnya dan sama gue juga tentunya. Jadi nggak crossing the line gitu. Gue respect banget tuh sama orang-orang yang tahu cara mereka mendapatkan diri gitu. Tapi kalau yang bikin gue tertarik sama orang adalah kalau gue pribadi ya, gue bukan merasa solo enggak, tapi gue sih suka sama orang kalau misalkan itu orang minta dikejar gitu. Ini kayak challenge gitu kayak. Bikin penasaran nih orang gitu. Gue sih biasanya kalau awal gue suka sama orang tuh gitu. Oke. Kalau orang yang nggak tahu malah orangnya pengen ngejar-ngejar lu gimana? Ya, kan kadang kebalikannya justru dia misalkan ngejar-ngejar lo nih tapi lo nggak ada respon, tapi ternyata Oke, next topic. Kacau nih. Ya maksudnya ya kita di ranah YouTube ya, maksudnya jangan berat-berat melulu. Kita tadi ngebahas soal karir yang udah lumayan intens gitu untuk jadi instruktur sukses. Nah ini kan yang sisi lain dari seorang Kapoy, dimana orang pasti penasaran gitu loh. Ya, jadi apa? Bahas apa tadi? Lupain aja, gue lupa amnesia tiba-tiba. Yes. Oke Poy, kita ngomongin lagi soal pertemanan kita di tahun 2007 dulu ya. Kita dulu satu profesi sebenarnya, orang media juga ya. Jadi gue dulu di majalah fashion cowok, Daman, sedangkan Kapoy di mana? Di Men's Health. Men's Health. Gitu. Sebagai apa sih Poy dulu? Gue waktu itu promosi. Jadi ya? bikin event, terus eventnya ini kita tawarkan ke brand-brand yang mau sponsorin event, terus kita engage sama readersnya, komunitas pembacanya Men's Health gitu. Terus bikin zaman dulu ada ini di our cover Men's Health, nah itu kan yang roadshow keliling Indonesia. Jadi sebenarnya karir lu tuh udah mulai ke arah sana ya? Iya, emang gue passionate-nya tuh di olahraga sih gitu. Oke. Tapi kalau dulu kurus banget ya, Poy? Ya karena gue temenan sama lo. Oke. Maksudnya
dari media itu dan sekarang masih dalam bidang promo juga atau marketing? Sekarang gue marketing communications. Marketing communication jatuhnya kayak PR juga ya? Iya, PR lebih bikin materi kreatif kayak bikin iklan TV, bikin iklan radio, terus bikin event. Kalau sekarang udah serba digital sih. Beda banget sama zaman kita dulu sih ya. Ternyata selain badan bagus, instruktur, dia juga kreatif guys. Gue gak nyangka lu kreatif, Boy. Ya mungkin gak sekreatif lo kali. Oke, nah ngomongin soal kreatif kan lo pasti perlu nge-charge nggak cuman body ya, tapi juga pikiran gitu, creativity lo. Misalkan kayak weekend, lo ngapain sih biar tetap, ya kita udah bahas soal iklan segala macam, nah apa yang bikin lo jadi kreatif lagi waktu weekend atau waktu weekdays atau waktu malam mungkin? Kalau kreatif tuh menurut gue bisa dari banyak cara. Kayak sekarang sih mungkin karena udah serba digital, ya lo nonton YouTube, nonton apapun itu bisa jadi salah satu inspirasi lo buat kayaknya mau ide bikin misalkan mau bikin YouTube series kayak gini gitu, atau mau bikin konten di Instagram kayak gini gitu. Itu salah satunya dengan cara ya udah banyakin nonton apa yang ada di internet, atau ya go out there and lihat sekeliling gitu. Kayak misalkan gue jalan di apa namanya, kayak itu yang tadi gue bilang, gue kan suka jalan kaki kan kalau pas me time kan. Itu tuh di jalan lo bisa aja ngelihat ya ada tukang tukang jualan makanan lagi duduk, terus ini kayaknya lo foto bagus nih angle-nya karena dia kayak lagi capek, terus belakangnya tuh gedung tinggi metropolis kan. Terus ya lo bisa dapat banyak sih sebenarnya dengan cara ngelihat sekeliling gitu. Tapi mungkin tergantung dari profesi yang lo jalanin ya. Gimana caranya gue bisa dapat ide lagi ya, gue banyak-banyak googling, terus lihat lagi ada event apa sih di luar sana sih, supaya nanti saat gue menjual produk gue bisa message-nya itu bisa dibikin yang memang bisa menarik interestnya. Ngomongin soal pertemanan nih Pak gitu, lu punya nggak sih geng pertemanan dan dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ngumpul bareng terus gitu? Ada. Kalau dibilang ada dua yang paling deket sih. Yang satu tuh kenal dari SMA kuliah, terus geng yang satunya lagi begitu udah di dunia kerjaan, yang tadinya awalnya ketemu dari majalah itu kan, dari majalah, terus akhirnya kumpul bareng dan sampai sekarang udah kayak mereka udah kayak kakak-kakak gue sendiri, kayak keluarga gue. Jadi memang selalu ada agenda rutin untuk kumpul terus ya. Walaupun sejak pandemi ini jadi jarang, tapi setiap hari di WhatsApp kayak ada ini basic banget sih orang-orang ini gitu. Nah ngomongin soal relationship personal gitu antar manusia nih gitu, apa sih yang lu paling kesel dari orang gitu? Ketika dia ngapain lo sampai lo jadi kesel banget dan lo nggak mau ngomong sama dia gitu. Gue tuh tipikal yang gak dendam kesumat kayak gitu belum pernah ada sih Fer. Tapi justru gue mungkin karena faktor Gemini kali ya. Gemini kan up and down kan, naik turun moodnya kan. Jadi kadang gue kalau lagi gue gampang banget kayak kesel sama dia gitu. Ya udah gue ya ngambek gitu, misalkan sehari malesan ngomong, ya tapi besoknya udah baik lagi. Ya gitu sih, tapi yang bikin gue kesel tuh kayak hal sepele, misalkan hal sepele kayak perbedaan pendapat gitu. Gue kan egonya tinggi ya, kayak enggak menurut gue gini kok gitu. Terus dia, lo salah. Nah kadang tuh gue nggak bisa mengakui kalau gue salah. Gue maunya dibilang gue bener, tapi teman gue ini nggak bisa ngelihat kemauan gue gitu, kayak apa sih lo salah gitu. Akhirnya gue ya kayak gue nya kesel sendiri, padahal gue tau gue salah, tapi ya nggak tahu, bodo amat. Gue merasa gue deep down inside gue tau gue salah, tapi akhirnya gitu gue butuh waktu sehari buat biar gue rela mengakui kalau ya udahlah Poy, terima aja kalau lo salah gitu, besoknya udah baik lagi. Tapi yang sampai bikin musuh gitu ya, yang sampai jadi musuh seumur hidup gitu, belum ada sih. Oke. Tanya terakhir Poy, passion lu yang belum kesampaian tuh apa sih sekarang, atau impian yang belum kecapean? Passion ya? Passion kan hal yang lu jalan. Iya. Mungkin ini lebih ke
Gue tuh sebenarnya penasaran banget, pengen nyoba acting. Bukan jadi selebritisnya ya, tapi kayak lebih menjadi pribadi yang lain, ngerti nggak? Kayak lo mencoba menjalani karakter yang berbeda dari keseharian lo gitu. Karena saat gue nonton film nih, misalkan gue nonton bioskop gitu, atau jangan jauh-jauh, jangan bioskop deh. Drakor. Oh, penonton drakor juga saudara-saudara. Gue tuh ngeliat kayak gila ya, orang tuh actingnya tuh jago, Fer. Dia bisa diem. Beda sama ada beberapa sinetron ya, yang kayaknya kalau misalkan nangis, mukanya cuy, mukanya cuy, mukanya cuy, terus kayak mukanya terus gitu. Baru keluar air mata, baru orang ngerti maksudnya, oh dia lagi marah, oh dia lagi sedih. Nah ini tuh gue salut sama yang kayak cuman lo diam, mukanya nggak berkerut apa, tiba-tiba keluar air mata gitu. Dan lo yang nonton ikutan sedih. Atau saat lo nonton film-film bioskop gitu, dia cuma ngomong satu kalimat atau cuma nengok, tapi kayak lo bisa ngerti message yang mereka lagi usahain untuk disampaikan. Gue kayak, wah nih orang hebat nih actingnya nih. Padahal dia nggak terkenal, gitu. Bukan bintang yang level dunia, tapi actingnya jago. Nah gue tuh jadi bisa ya orang kayak gitu ya gitu. Nah, lu pengen juga jadi seperti itu. Gue tuh pengen ngerasain kayak apa sih. Kenapa nggak coba kursus acting, itu kelas-kelas workshop? Belum, nggak tahu, belum kepikiran buat ngambil kursus sih. Cuma kalau ditanya kayaknya mau langsung terjun aja gitu. Enggak, bukan mau langsung terjun. Gue penasaran gitu, pengen kayak apa sih rasanya gitu. Nah, buat para penonton yang bekerja di bidang entertainment, nah ini ada nih calon entertainer baru. Gue bukan jadi entertainer, gue bukan jadi entertainer, gue pengen actingnya, ngerti nggak? Ya untuk yang mau menjadikan dia aktor, ya ini udah audiensnya udah banyak, bisa karyakan lah gitu. Enggak, gue tuh kayak waktu itu kan temen gue pas SMA, gila. Temen gue pas SMA, kan waktu gue SMA itu kan ada ekstrakurikuler teater ya. Nah waktu itu juga gue tuh sebenarnya pengen ikutan gitu, karena gue ngeliat gini, gue kenal lo nih misalkan, ya lo sebagai Ferdi kayak gini, tapi begitu gue ngeliat lo on stage waktu lo teater, gue langsung kayak anjir dia bisa kayak gitu gitu. Nah itu tuh yang bikin gue wow, hebat ya orang bisa dengan pintarnya, dengan skillnya dia merubah dari A lo tiba-tiba jadi B, tapi sangat natural. Nah itu yang bikin gua wow gitu. Bukan karena tenarnya, bukan karena dia tampil, bukan karena itunya, lebih itu tadi sih gimana aspek senimannya berarti. Artnya betul. Kayak lo diem tiba-tiba lo netes air mata, lo bisa bikin orang sedih. How hebat kan? Nah itu yang gua kagum sama yang bisa kayak gitu. Pengen bisa punya skill kayak gitu, penasaran bisa nggak ya gua kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang ya udah banyak lah ya, maksudnya lo kan ketemu banyak orang kan sebagai markom gitu, bisa lah ke arah situ ya nggak sih? Ya nggak tahu sih. Oke guys, I think that's it for today. Jadi kalau kalian punya pertanyaan untuk bapak yang satu ini, langsung aja kasih komentar di link komentar ini, dan nanti gue akan forward ke Kapoy ya untuk langsung dijawab kalau dia punya waktu gitu. Tapi ya hopefully sih ada. Atau kalian juga bisa langsung DM dia. Jangan lupa follow Instagramnya Ricky Kapoyos. Ada di mana? Di atas? Apa di bawah? Di mana-mana. Di sana. Ntar lo tulis di mana? Di atas. Lo ada TikTok juga nggak sih? Nggak ada. TikTok, YouTube belum? YouTube ada. Enak banget. Maksudnya gua ada itu channel apa sih sebenarnya yang ada? Channel ya berarti ya. Ada, tapi ya isinya ikan gua semua. Oke. Gua tuh pelihara ikan rancu, ikan koki. Akuarium itu kecil segini pertama gue pelihara, segini, terus mati. Karena gue belum tahu gimana cara melihara ikan yang baik kan. Mahal ya? Bukan, yang awal tuh bukan arowana, ikan koki. Koki dulu. Satu lagi, gue kelupaan. Tato. Oh, lu berapa tato sih sekarang? Ada 1, terus 2, 3. Itu semua ada arti-artinya nggak? Enggak, yang ada artinya cuma ini doang. Apa ini itu? Artinya freedom. Oh.
dari atas ke bawah. Ini kayaknya salah sih sebenarnya tulisannya kayak gue udah berapa kali ketemu mungkin ini tuh areanya PA, bocah PA gitu. Bocah PA ya. Karena gue ketemu aja nih. Ini jadi sejarahnya adalah gue waktu itu awal gue lulus kuliah, gue kan kerja pertama kali itu di MLA, gue MLA Media waktu itu di majalahnya. Nah dari kuliah terus masuk kantor, teman-teman media kan gayanya bebas-bebas banget kan, cenderung lebih bebas dibanding yang kayak bank atau apa gitu. Terus ada yang punya tato tuh satu, oh keren ya kayaknya. Gue coba bikin yang non permanen dulu kan, non permanen bikin, oh ternyata bagus. Nah tapi ini gue bingung, kayaknya kerennya punya tato di sini gitu. Tapi gue nggak bisa bahasa, ini kan Chinese kan, gue nggak bisa bahasa Cina. Lo tau gue ngapain? Google Translate. Di Google gue ketik lah kata-kata yang gue mau, freedom gitu, nongol, berat. Tanpa gue dicek lagi. Ya udah langsung gue bawa ke tukang tato bikin gitu. Ya jadilah gini. Lo tahu kan Google Translate itu nggak kredibel. Iya makanya. Tapi ya itu waktu 2007 Fer, gue masih ya udahlah. Masih polos ya. Antara polos sama bego. Tipis ya. Antara polos sama bego. Tapi ada rencana mau nambah lagi nih? Belum lah. Belum. Oke, guys, nanti kalau ada pertanyaan tolong disambung lagi, gue forward langsung ke Kapoy. Oke, kita juga akan bikin video workout sedikit dari Kapoy, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Jadi simak di video berikutnya ya. Oke, thank you so much for watching and bye bye. Bye bye. Thank you.